Dari kelas 2B di 3 akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kredit. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang berarti percaya. Jadi si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang akan diberikan ini akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi penerima kredit memiliki tanggung jawab untuk membayar kredit yang telah diberikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam ini untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa tagihan atau uang yang nilainya dapat diukur dengan uang. Seperti contohnya berbentuk tagihan. Bank membiayai kredit atau debitur untuk membeli rumah. Artinya debitur atau nasabah ini tidak memperoleh uang tetapi memperoleh rumah. Karena apa? Karena biayanya sudah dibayar langsung oleh pihak bank kepada developer, sehingga pihak nasabah atau debitur hanya membayar cicilannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kemudian juga terdapat adanya kesepakatan antara pihak bank dengan debitur, juga ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan ada juga jangka waktu serta bunga yang telah disepakati bersama, dan juga terdapat masalah atau sanksi jika debitur itu ingkar janji. Lalu kita masuk ke unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Artinya keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya kepada penerima kredit akan dikembalikan pada masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu kesepakatan. Itu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani nantinya. Yang ketiga yaitu jangka waktu, artinya mencakup masa pengembalian kredit ini. Jadi ini telah disepakati terlebih dahulunya. Biasanya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat ada risiko, artinya kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan ini atau macetnya pemberian kredit. Jadi semakin panjang jangka waktu yang diberikan, maka semakin besar risiko tidak tertagihnya kredit tersebut atau macetnya suatu kredit. Lalu yang kelima yaitu balas jasa, artinya keuntungan atas pemberian kredit ini. Lalu masuk ke tujuan kredit. Yang pertama yaitu mencari keuntungan. Keuntungan ini dapat diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa. Yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dananya ini untuk investasi maupun untuk modal kerja. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Jadi semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka ini semakin baik untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Lalu masuk ke fungsi kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Jadi jika uang ini hanya disimpan saja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Lalu yang kedua, meningkatkan peredaran dari lalu lintas uang. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya guna barang. Seperti meminjam uang untuk mengolah limbah menjadi barang yang berharga nantinya. Yang keempat yaitu meningkatkan peredaran barang. Yang kelima menjadi alat stabilitas ekonomi. Dan yang keenam meningkatkan hubungan internasional. Lalu masuk ke jenis-jenis kredit. Yang pertama dapat kita lihat dari segi kegunaannya. Ada kredit investasi, ada kredit modal kerja. Kredit investasi ini yaitu kredit jangka panjang yang digunakan untuk membangun proyek baru. Jadi si penerima kredit ini akan menggunakan dananya itu untuk membangun proyek baru. Lalu yang kedua yaitu kredit modal kerja. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan produksi dalam proses operasional perusahaannya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawannya. Lalu yang kedua dapat kita lihat dari segi tujuan kredit. Ada kredit produktif, ada kredit konsumtif, dan ada kredit perdagangan. Yang pertama yaitu kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usahanya, seperti membangun pabrik agar menghasilkan barang nantinya. Lalu ada kredit konsumtif, artinya ini peminjaman dana yang digunakan untuk
kebutuhan sendiri atau digunakan secara pribadi seperti beli rumah, beli mobil, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Kredit ini diberikan kepada pedagang untuk membiayai aktivitas usahanya itu. Lalu jenis-jenis kredit berikutnya dapat kita lihat dari segi jangka waktunya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun, biasanya untuk peternakan. Lalu ada jangka menengah, ini jangka waktunya itu dari 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya digunakan untuk pertanian jeruk. Dan yang lalu jangka panjang, ini biasanya lebih dari 3 tahun. Contohnya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan jeruk. Lalu jenis-jenis kredit dapat kita lihat dari segi jaminannya, ada dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dengan jaminan ini yaitu jaminannya ini berbentuk berwujud, tidak berwujud, dan juga dapat berbentuk orang. Berwujud ini seperti tanah, rumah, dan tidak berwujud ini seperti surat-surat lainnya. Lalu dengan tanpa jaminan artinya diberikan dengan melibatkan prospek usahanya selama masih berhubungan dengan bank. Lalu yang terakhir dapat kita lihat dari segi sektor usahanya. Yang pertama ada kredit pertanian, misalnya untuk perkebunan atau pertanian. Yang kedua kredit peternakan seperti peternakan ayam. Lalu ada kredit industri, kredit pertambangan, ini seperti tambang emas, tambang minyak, dan lain-lainnya. Lalu ada kredit pendidikan, ini digunakan untuk sarana dan prasarana di pendidikan. Lalu ada kredit profesi, diberikan kepada dosen, dokter, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada kredit perumahan. Lalu baik, kita masuk ke prinsip pemberian kredit. Dalam prinsip pemberian kredit ini dikenal dengan analisis 5C. Yang pertama yaitu karakter, yaitu sifat dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya nantinya. Yang kedua yaitu capacity. Jadi kita melihat kemampuan mereka dalam membayar kredit nantinya. Yang ketiga yaitu kapital. Ini digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah sudah efektif atau tidak. Ini dapat kita lihat dari laporan keuangannya. Yang keempat yaitu condition. Artinya prospek bidang usaha yang dijalankan itu benar-benar memiliki prospek yang baik. Lalu yang kelima yaitu collateral. Artinya jaminan bagi calon penerima kredit. Dalam prinsip pemberian kredit ini juga ada namanya istilah 7P. Yang pertama yaitu personality. Ini adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya di masa lalu. Dapat kita lihat dari emosinya, wataknya, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu party. Artinya mengelompokkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu. Misalnya nih, dapat kita lihat dari modal. Semakin besar modal suatu nasabah, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari nasabah lainnya yang bermodal kecil. Jadi semakin besar modalnya, maka semakin bagus fasilitas yang dapat diterima nasabah. Lalu yang ketiga yaitu purpose. Ini untuk menilai atau mengetahui apa tujuan nasabah kita itu melakukan atau mengambil kredit ini. Yang keempat yaitu prospek. Ini digunakan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang nantinya, apakah baik, apakah lancar atau tidaknya. Lalu yang kelima yaitu payment. Ini digunakan untuk mengukur atau mengetahui bagaimana cara nasabah ini untuk membayar atau menyelesaikan kreditnya yang telah dipinjamnya. Lalu yang keenam yaitu profitability. Ini yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba usahanya. Lalu yang terakhir yaitu protection. Ini digunakan untuk bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan ini mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan ini benar-benar aman. Baik, lalu kita masuk ke aspek penilaian kredit. Di sini ada beberapa aspek yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu aspek yuridis atau hukum. Jadi dari dalam aspek ini yang akan dinilai yaitu masalah legislatif badannya serta izin-izin usaha yang dimilikinya. Jadi di sini akan dinilai keabsahannya seperti SIUP-nya, TDP-nya, NPWP-nya, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran.
Yang dinilai yaitu besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang nantinya. Jadi di sini akan diteliti, bisa dilihat dari hasil jualnya, rencana penjualannya seperti apa, dan prospek ke depannya. Lalu yang ketiga yaitu aspek keuangan. Jadi sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Jadi itu yang dinilai dari aspek keuangan. Lalu yang keempat ada aspek teknis. Ini membahas atau menilai masalah seperti lokasi atau layout ruangan. Lokasi ini berhubungan seperti kantor pusatnya di mana, kantor cabangnya, dan di sini juga nilai kapasitas mesinnya. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Artinya menilai struktur organisasi perusahaannya, menilai sumber daya manusianya. Yaitu aspek sosial ekonomi. Di sini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, apakah berdampak buruk atau tidak. Lalu yang ketujuh yaitu aspek AMDAL. Berarti di sini menganalisis dampak lingkungan terhadap proyek yang dijalankan, apakah mengganggu kesehatan lingkungan atau tidak. Lalu masuk ke prosedur pemberian kredit. Di sini ada memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Jadi di tahap pengajuan berkas-berkas ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berkas ini dituangkan dalam bentuk proposal. Jadi proposal ini berisi latar belakang perusahaan, maksudnya, tujuannya, besarnya kredit, jangka waktunya, dan jaminan kreditnya. Lalu di sini juga mengumpulkan dokumen-dokumen fotokopi seperti akte notaris, tanda daftar perusahaan, NPWP, dan juga melampirkan laporan laba rugi 3 tahun terakhir. Lalu di tahap pertama ini juga dilakukan penilaian neraca dan laporan laba rugi dan rasio-rasio seperti current ratio. Lalu tahap yang kedua setelah pengajuan berkas-berkas yaitu penyelidikan berkas pinjaman ini. Jadi ini digunakan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan apakah persyaratan ini sudah benar atau belum. Jika belum lengkap, maka nasabah akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Lalu tahap ketiganya yaitu wawancara awal. Ini digunakan untuk meyakinkan bank apakah berkas yang diberikan nasabah sudah sesuai, dan wawancara awal ini juga digunakan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan nasabah yang diperlukan. Lalu yang keempat ada on the spot. Ini digunakan untuk pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha oleh nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit. Tahap yang kelima yaitu wawancara 2. Ini merupakan kegiatan perbaikan bekas. Ini dilakukan jika mungkin ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukannya on the spot. Lalu yang keenam yaitu keputusan kredit. Ini untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau kredit itu ditolak. Jika diterima, maka langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan administrasinya. Lalu yang ketujuh yaitu penandatanganan akad kredit. Jadi di sini penandatanganan antara pihak bank dengan debitur secara langsung dan juga dapat dilakukan melalui notaris. Lalu kita masuk ke teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama ada rescheduling. Artinya tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur diberi kesempatan untuk membayarnya kembali. Yang kedua ada namanya reconditioning. Artinya bank mengubah berbagai persyaratan seperti penurunan suku bunga dan hal-hal lainnya. Yang ketiga ada restructuring. Artinya tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal nasabah, sehingga dengan ditambahkan modal nantinya nasabah akan dapat membayar kreditnya. Lalu yang keempat yaitu kombinasi. Ini kombinasi antara reconditioning dan restructuring. Artinya seperti jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda dan sebaliknya. Yang kelima yaitu penyitaan jaminan. Ini merupakan jalan terakhir jika nasabah juga belum membayar atau tidak dapat membayar kreditnya. Lalu masuk ke penyebab kredit macet. Ada dua pihak, dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.
Kalau kita lihat dari pihak perbankan, di sini pihak analisisnya kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi, atau adanya kolusi antara pihak analisis kredit dengan pihak debitur, sehingga analisisnya ini secara akal-akalan. Kalau dari pihak nasabah, di sini ada dua unsur kesengajaan dan unsur tidak kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan artinya tidak adanya kemampuan dari nasabah untuk membayar kewajibannya walaupun nasabah tersebut mampu. Lalu yang kedua, unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar tetapi tidak mampu, atau nasabah sedang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan lain-lainnya. Audio Jungle.